gitu. Nah, jeleknya kita tuh gitu kalau berdoa mikir, nanti siapa yang linglung ya, yang ngasih ya. Nanti siapa, gimana caranya ya lunasnya ya. Nanti siapa yang nolongin saya ya? Apakah dari si A, dari si B, dari si C ke si A, ke si A ke si C baru ke saya apa gimana? Itu kita terlalu banyak mikir di situ. Jadi hajatnya tambah lemot. Gitu. Makanya ada di ilmu 18 masuk ilmu yang tidak boleh mikir. Gitu. Maksud tidak boleh mikir itu ya itu. Gak usah mikirin hal yang sia-sia gitu. Kalau kita disuruh sama Allah untuk berdoa, ya udah berdoa. Tidak usah pengen tahu bagaimana Allah bekerja menolong kita gitu. Udah tugas kita cuma berdoa aja. Adapun pengabulan itu mutlak miliknya Allah kan begitu. Nah ini kita enggak terlalu banyak mikir, itulah yang membuat hajat kita lemot. Makanya di ilmu 18 ada mikir tidak diperkenankan di sini gitu. Dilepas, nggak boleh mikir. Jadi sebenarnya kan saya juga waktu diajarkan sama Pak Haji, jangan mikir, saya juga lebih mikir lagi. Kan saya dikasih pemikiran supaya berpikir, kok Pak Haji ngelarang saya buat berpikir sih gitu. Ternyata maunya beliau itu saya berpikirnya bagaimana maunya Allah, bukan maunya saya. Sedangkan saat itu ketika saya banyak hutang, ketika hutang saya hampir bangkrut, ketika hidup saya tidak karuan, yang saya pikirkan di kepala saya maunya saya. Maunya saya hutang lunas, maunya saya duit banyak, maunya saya usaha cepetan deh pulih gitu. Semuanya pengen serba cepet, pengen cepet terkabulnya gitu. Nah ternyata Pak Haji, Bu, nggak boleh mikir di sini tuh mikir yang negatif, mikir yang positif boleh nggak? Boleh. Jadi apa sebenarnya Pak Haji yang harus saya pikirkan? Pikirkan gimana caranya buat Allah takjub. Gitu. Jadi pikirkan apa yang Allah mau, bukan yang saya mau. Gitu. Karena ya memang waktu Pak Haji ngomong begitu, saya menyadari bahwa apa yang ada di kepala saya itu semuanya maunya saya, bukan maunya Allah. Bahkan ketika saya sholat pun, saya sholat atas dasar kemauan saya. Ketika saya tidak mau, saya tidak akan sholat. Gitu. Dan beliau, ayo Bu, buat takjub Allah, kerjakan apa yang Allah suka. Gitu. Ketika sedekah saya ngeri. Nanti kalau ini saya sedekahin buat bayar utang mana? Kalau ini saya sedekahin buat bayar sekolah mana? Kalau ini saya sedekahin buat bayar listrik mana? Sedangkan uang cuman ini aja gitu. Jadi saya berpikirnya terlalu kerdil, terlalu sempit gitu. Bahwa saya berpikir rezeki saya itu doang gitu. Kalau saya disedekahin, besok saya akan sulit bayar hutang. Karena semakin gede utang saya semakin pelit. Gitu, bukan semakin baik tapi semakin pelit. Karena harapan saya ketika saya irit, hutang saya cepat lunas gitu. Pemikiran saya ketika saya irit, uang itu akan tambah banyak dan hutang saya akan lunas. Tapi kenyataannya yang saya jalankan, semakin saya pelit, duit itu semakin susah datangnya. Gitu, semakin saya memegang kencang gitu uang itu atau keinginan-keinginan saya itu, justru maka semakin sulit saya mendapatkannya. Gitu. Jangan pun dulu saya sedekah ya Bu, sedekah puluhan juta, ratusan juta mungkin, dan sampai sekarang saya istiqomahkan untuk sedekah ke RDAY. Saya dulu saya takut, saya nggak pernah berani. Makanya Pak Haji tidak pernah menantang saya untuk ikhlas. Bu, lu sedekah ya Bu, ikhlas ya, itu nggak pernah diajarkan. Tapi yang beliau tantang, lu berani nggak? Berani nggak sedekah? Berani nggak buat takjub Allah? Gitu. Jadi beliau itu menantang saya untuk berani, bukan untuk ikhlas. Kenapa? Kok tidak diajarkan ikhlas seperti kebanyakan yang diajarkan di luar? Kita itu sedekah harus ikhlas dulu. Di sini tidak. Bahkan beliau bilang ke saya berulang-ulang, terserah lu mau ikhlas mau enggak, yang penting gua taunya lu sedekah. Gitu. Karena kalau udah terkabul, lunak ikhlas sendiri, betul nggak? Betul. Kalau terkabul ikhlas ya Kak? Ikhlas. Jadi ikhlas itu harus dilatih Bu, Pak. Kalau tidak dilatih bagaimana kita bisa ikhlas? Ujuk-ujuk gitu kita yang lagi susah disuruh ikhlas kan susah. Makanya dilatih dulu, dilatih dengan sedekah dari yang kita bisa dulu. Maksain emang gitu. Saya juga maksain sedekahnya apa sih? Hasil hutangan. Tapi nggak stuck di situ gitu.
Jadi ketika mulai sedekah, Allah permudah semua rizki saya. Gitu. Dulu pelitnya saya, pelitnya saya, suami saya pelitnya udah 11-12. Tepuk tangan dong. Kenapa saya bilang begitu? Jangan pun untuk sedekah, untuk mulut orang lain, untuk mulut sendiri. Pelit. Mau beli bakso 10.000, udah mah gak usah beli bakso 10.000, beli Indomie aja dapat 4. Kan kenyang kita rame-rame gitu 10.000 gitu. Itu bakso 10.000 mahal. Saya dulu kalau mau pergi kemana-mana, misalnya mau jenguk orang tua kah, atau mau jalan kemana kah, mau niat refreshing kah, dan segala macam kah, mau jalan gitu, itu tetap harus bawa nasi. Bawa nasi pakai rantang. Pergi kemanapun, ya Pak? Benar gak? Supaya ngirit. Gitu. Jadi pemikiran soal ini nih, apa sih namanya, kepelitan-kepelitan saya itu kadang emang lebay, udah keterlaluan, tuh diri saya sendiri aja pelit gitu. Dan di situ Pak Haji benar-benar ngegembleng saya, ayo berani sedekah, berani sedekah. Ketika kita sudah belajar berani sedekah, lalu kita akan belajar memanjakan diri kita kan, gitu. Oh, berarti saya tidak boleh zalim dong terhadap diri saya. Ketika mulut saya ingin makan apa, ya udah dikasih aja dulu gitu. Ke anak juga, sampai anak saya bilang, papa mama tuh pelit. Iya, dan pelajaran pertama yang diberikan ke saya, waktu itu anak saya TK yang tadi gadis. Nah Pak Haji ngomongnya dekat anak saya nih, lu sama anak jangan pelit ya Ron gitu. Sampai anak saya teriak, asik, papa gak boleh pelit tuh sama aku gitu. Tepuk tangan dong. Jadi pelitnya, jadi kalau pelitnya bukan ke anak aja, bukan ke yatim aja, atau bukan ke orang tua aja, tapi ke diri sendiri pelit. Bukan berarti, kan ada orang juga yang begini Bu ya, ke orang pelit, dirinya sendiri royal gitu, hura-hura atau pakai pakaian mewah dan segala macam, itu kan berarti ke dirinya nggak pelit. Ini ke dirinya pelit. Sampai-sampai Bu, kalau saya beliin baju, beliin kemeja misalnya, Mama ini harganya berapa? 50.000. Saya nggak pernah buka bandrolnya berapa, gitu. Karena kalau mahal pasti saya diomelin, dan saya nggak mau dia pakai baju murah gitu kan. Gitu. Jadi kalau saya beli baju, kalau orang lain mungkin akan menaikkan harganya, saya akan turunkan harganya. Murah Pak, 50.000. Jadi dia makainya seneng. Karena dia pelit sama dirinya. Gitu. Tapi ketika saya bilang kemeja ini harganya 500.000, wah amuk-amuk, mahal dibeli. Gitu. Karena apa? Karena sangat menggenggam duit tadi. Harapannya ketika kita pelit, ketika kita banyak menyimpan uang, hutang kita akan lunas. Tapi prakteknya nol, hutangnya tambah bengkak, hutangnya tambah banyak gitu. Dan yang saya lakukan adalah dibalik. Makanya sekarang ada gimmick canda dalam dibalik. Sebenarnya dibalik itu apa sih? Canda dalamnya beneran, apa pikirannya nih yang dibalik nih gitu kan. Apa tata cara kita dalam hidup nih yang dibalik gitu. Jadi pemikiran-pemikiran saya benar diputar balik. Kalau saya ditanya, Bu, laki lu berubah nggak dulu sama sekarang? 180 derajat terbalik. Tepuk tangan dong. Yang dulu kita kalau jalan ngirit, mau makan ngirit, mau apa ngirit, bawa dari rumah. Sekarang saya diteng-teng cuma untuk makan. Mama mau makan apa? Dan itu beliau lakukan hampir setiap hari. Papa, Mama capek gak mau masak. Ya udah mau makan apa? Dibawa makan kemana? Mau makan di mana? Gitu. Ayo. Jadi justru ketika beliau royal, toh uangnya nggak tambah habis, gitu kan? Justru malah berlipat ganda kan begitu. Berarti waktu suami menyenangkan istrinya, Allahnya takjub. Makanya rizkinya Allah lancarkan. Dan di sini Bapak, siapa yang masih pelit pada istri? Ayo dibalik. Ya. Kalau yang di sini bukan menyenangkan istri, menyenangkan wanita. Nah itu yang saya nggak setuju ya. Menyenangkan wanita, akhirnya wanita mana yang senang? Kalau kemarin kan saya bicaranya ML, yang tadinya ibu pelit, ML-nya ke istri, sekarang ibu yang nawarin gitu kan. Nah sekarang giliran bapak-bapak nih,
Siapa yang masih pelit sama istrinya, yo dibalik ya. Royal sama istri, royal sama diri sendiri, nggak apa-apa lah, gitu kan. Di Islam pun diajarkan bahwa kita tidak boleh menjolimi diri kita sendiri, gitu. Nah, banyak hal yang saya lakukan, banyak hal yang saya rubah dari cara pandang hidup saya, gitu. Yang tadinya saya memandang hutang itu sebagai musibah, sebagai kesulitan, sebagai murkanya Allah, sama Pak Haji dirubah. Hutang ini bukan musibah tapi anugerah. Dan ketika pertama saya kali berdoa di sini, saya mengeluh kepada Allah, Allah lunas satu hutang saya ini, gimana caranya lunasnya, kasih dong saya rezeki yang banyak buat saya lunasi hutang gitu. Dan saya ditegur sama beliau, lu minta apa sama Allah? Minta banyak rezeki Pak Haji biar bisa bayar hutang. Kenapa lu yang mau tampil? Kenapa nggak minta sama Allah, Allah atas ridhomu hutang saya engkau yang lunaskan, kan gampang, lebih cepat caranya Allah kan gitu. Nah saya enggak, jadi saya kekeh, saya minta tapi sombong. Saya minta sama Allah rezeki yang banyak untuk saya bayar hutang. Jadi sayanya nggak mau angkat tangan, Allahnya pun nggak mau turun tangan. Tepuk tangan dong. Makanya penting banget di sini kita udah deh angkat tangan deh, udah deh kita nyerah aja deh sama Allah deh, pasrah aja sama Allah deh gitu. Nanti Allahnya turun tangan, semuanya akan selesai dengan manis dan mudah gitu. Yang tadinya saya pikir hutang lunas itu sulit, ternyata gampang. Ketika saya berpikir memajukan usaha itu sulit, ternyata gampang. Ketika saya pikir modal itu susah didapat, ternyata gampang. Tergantung bagaimana kita yakinnya kepada Allah. Makanya kan ada ayatnya Allah itu seperti prasangka hambanya. Kata Allah, aku bagaimana prasangka hambaku gitu. Nah, ketika kita prasangkanya baik kepada Allah, semuanya akan terjadi yang baik-baik aja, Pak, Bu. Kalau kita prasangkanya buruk terus kepada Allah, maka itulah yang akan terjadi. Gitu. Dulu waktu Pak Haji bilang, rahmatku lebih besar daripada murkaku, saya nggak mudeng tuh. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Tapi yang saya alami minus gitu kan. Ini sebenarnya yang mana yang rahmat, yang mana yang murka kan gitu. Dan saya diajarkan, bisa enggak si hutang ini jangan jadi keluhan, tapi bisa enggak hutangnya disyukurin dulu. Gitu, disyukurin. Dulu pemikiran saya ketika saya mengucapkan alhamdulillah, ketika Allah kasih yang enak, baru saya berani bilang alhamdulillah. Misalnya ada orang kasih uang alhamdulillah, dagang rame alhamdulillah. Ketika dagang sepi berani nggak alhamdulillah? Nggak berani. Karena pemikiran saya, yang saya tahu di dalam hati dan pikiran saya, yang saya pelajari, ketika saya bersyukur akan ditambah. Maka ketika saya mensyukuri hal yang tidak enak tadi, pemikiran saya takut ditambah nggak enaknya. Gitu. Padahal yang ditambah itu sama Allah nikmatnya. Ayatnya siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku tambah nikmatnya. Tapi yang ada di pikiran saya ditambahnya aja. Nikmatnya nggak pernah kepikiran gitu. Jadi ketika hutang saya besar, saya takut tuh bilang alhamdulillah Allah hutang saya besar, takut ntar tambah besar lagi. Gitu, itu pemikiran saya dulu. Tapi sama beliau dijabarkan bahwa kalau bersyukur itu yang ditambah nikmatnya, bukan ketidakenakannya gitu. Nah, mulai saat itu apapun yang terjadi, yang saya ucap alhamdulillah. Kesandung alhamdulillah, cucian baru jemur masih basah ngegubrak alhamdulillah. Gitu kan. Dagang masih sepi alhamdulillah. Dagang belum nyampe target alhamdulillah. Jadi semuanya disyukuri. Karena saya yakin kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Gitu. Mulai saat itu saya baru mengerti, kenapa kita harus banyak bersyukur dalam doa kita. Sampai-sampai di suatu ketika hajat saya sudah mulai terkabul, mungkin hutang ada tinggal beberapa juta aja, belum sudah yang besar-besar sudah mulai lunas gitu kan. Nah saya minta waktu itu hamil.
minta keturunan yang keempat. Karena beliau kekeh mau 4 anak gitu. Dan saya bilang gini, Pak, udah leh. Saya bilang terima, dan udah terima aja. Allah tuh nggak ngasih kita karena kita udah punya 3 anak, perempuan 2, laki-laki 1 gitu kan. Udah laki ada, perempuan ada, udah itu aja gitu. Dan suami saya bilang, nggak bisa, kata Pak Haji, setiap permohonan pasti dikabulkan. Lalu bagaimana supaya permohonan ini dikabulkan? Apa yang ditambah? Ibadahnya ditambah, sedekahnya ditambah gitu. Jadi bukan cuma hajatnya yang nambah, tapi ibadah dan sedekahnya juga harus mantesin. Jangan begini, sedekahnya recehan, sedekah subuh nih, masukinnya recehan tuh, kencring, doanya sampai siang. Panjang, lebar, dan banyak sekali. Tepuk tangan dong. Ini namanya pencerahan nyindir. Bisa nggak mantesin? Sampai beliau tuh bilang ke saya, Bu, kalau hajat lu receh, lu nggak usah sedekah. Karena jujur dulu yang paling saya takutin sedekah, Pak. Karena itu kalau udah diajarkan sedekah, udah uang apapun akan kita sedekahin kalau sudah terdoktrin seperti itu. Bahkan sebagian keluarga saya bilang, lu ketipu ya, terhipnotis ya, apapun dikasihin Pak Haji. Saya bilang, udah biarin lah, pokoknya kalau udah terkabul juga kelihatan, kan gitu. Dan alhamdulillah Pak, Bu, jadi saat ini ya keluarga saya sudah mendukung semuanya gitu, sudah bisa, oh iya ternyata sedekah itu luar biasa hasilnya. Gitu. Emang di awal kita ngeri, yang ada hajat tinggi, kemauan gede, sedekah nggak berani. Ibadah juga begitu, Pak Haji takut capek, takut ngantuk, takut lelah, banyak banget yang ditakutin. Coba yang sama tunjuk tangan dapat 10 miliar, tepuk tangan dong. Sedekahnya recehan tapi hajatnya mungkin di awal beliau akan bilang, ayo Bu, minta Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya, minta. Tapi nanti kelas berikutnya saya akan dipaksa pantesin dong, gitu. Dan ketika misalnya nih saya menghajatkan 1 bidang tanah, ya udah Bu, sedekahnya sekian yatim, gitu. Bawa tuh yatim sekian, gitu. Lalu nanti saya ini belum terkabul, sudah punya lagi hajat baru. Mau yang itu juga Pak Haji, tambah lagi sedekahnya. Gitu. Jadi sedekah tuh nggak stuck di situ aja. Makanya ketika sedekah kita kecil, udah ada mintanya kecil-kecil dulu aja, biar cepet maksud saya. Kan begitu yang kecil ini terkabul, kita semangat tuh. Wah ini terkabul nih. Berarti kalau dikeluarin lagi lebih gede, yang gede terkabul gitu. ini enggak 50.000 hajatnya kaya raya tajir Melintir. Kaya raya enggak, yang ada alat kelaminnya melintir. Iya. Jadi banyak banget saya bilang, Pak, Bu, jangan takut kalau hajat kita terlalu rendah lalu sedekah kita besar, jangan takut. Karena ketika kita berdoa 1, pasti Allah kabulkannya 2, 3, 4, 5 dan 6, 7, 8, 9, 10, bahkan tidak tidak pernah kita bayangkan. Tepuk tangan dulu dong. Saya sering banget minta sama Allah 1, karena diajarkan begitu Bu, jangan terlalu banyak minta. Udah banyakin ibadah, banyakin sedekah. Minta jangan banyak-banyak, banyakin syukurnya kan begitu. Lalu saya praktekkan itu. Saya banyak syukur, lalu sedekah saya tambah, ibadah saya tambah. Saya mintanya 1, yang dikabulkan 10. Enak nggak Bu? Tanpa kita mikir, tanpa kita minta, Allah kasih gitu. Kenapa? Karena udah mantesin. Makanya Pak Haji juga bilang, udah mantesin. Kalau mau yang kaya raya tajir melintir, nggak bisa Bos, pantesin dulu muka lu. Tapi udah disindir gitu nggak nyadar. Ya namanya juga pasien blow on ya. Nggak mudeng Pak Haji. Nggak mudeng. Suruh mantesin, maksudnya apa sih Pak Haji? Kok mantesin muka gitu? Apakah harus ke salon dulu, apa gimana? Iya, apakah harus ke salon dulu? Jangan ke salon. Mendingan ke toko ban mobil di balancing, di sporing tuh, tambahin timahnya. Jadi memang bahasa-bahasanya beliau, saya juga kadang-kadang sekali pertemuan belum mudeng tuh. 2 kali belum ketemu tuh. Tapi setelah kita jalankan,
sedikit demi sedikit paham gitu. Oh ini maksudnya, oh begini maksudnya. Jadi ilmunya ketika kita jalankan jawabannya ada gitu. Jadi memang unik. Kadang-kadang yang disabdain aneh-aneh. Orang mau bayar utang 200.000 aja nggak sanggup, suruh di tanah lagi. Tapi itu benar terjadi, Pak. Tepuk tangan dong. Benar terjadi. Benar terjadi. Dan sering bilang ke suami saya, Pak Haji, dia bilang ngomong Pak Haji maunya saya nih, ketika saya sudah terkabul hajatnya, tidak ada hutang dan segala macam, nanti saya ibadahnya tenang Pak Haji. Jadi sekarang nggak usah maksa-maksain, kan sekarang maunya kerja supaya si hutang ini cepat lunas. Gitu. Maunya saya ibadahnya nanti aja ketika udah lunas hutang, udah nggak terlalu dikejar-kejar, kan udah enak tuh tenang gitu kan. Baru bisa ibadah dengan tenang, kata suami saya. Kata beliau, nggak bisa Ron. Nanti lu kalau utang lu udah lunas, usaha lu udah maju, lu nggak bakalan sempet kesini. Kenyataannya Kudu dipanggil dulu. tepuk tangan ya. Ini kita panggil Pak khusus. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita rencananya 3 malam kemarin, malam ini sama besok malam khusus untuk Pak Roni dan Bu Roni yang alhamdulillah per hari 600 juta, putrinya yang masih muda banget udah 150 juta per hari. Nah besok kita manggil Mas Abi dan Mbak Lisa yang cair 500 miliar, setengah triliun dalam waktu 2 tahun. Kemarin baru cair 90 miliar, ini juga lagi nonton. Ini sekarang dicair 200 miliar. Nah mau saya Bapak dan Ibu, gurunya sama, ilmunya sama, mosok terkabulnya nggak sama. Betul? Nah makanya nyimak ya. Nanti satu pertanyaan tunai 1 miliar. Ayo lanjut. Bahkan dulu sering kejadian kemalingan ya Pak. Jadi setiap kemalingan dulu pertama kali saya manggil anak-anak yatim ke rumah tuh cuma 30 orang anak. Terus ketemu lagi Pak Haji kemalingan. Jadi dia tuh Pak Haji tuh kalau ngelihat muka saya udah tahu apa yang mau saya tanyain. Kenapa? Lu mau nanya kenapa udah sedekah masih kemalingan? Iya maksud saya mau nanya itu tapi saya takut. Udah sedekah tapi masih kemalingan. Harusnya kan enggak ya. Mana ada orang sedekah kemalingan. Kok masih kemalingan gitu. Sebenarnya pengen nanya tapi takut. Akhirnya diem aja mandangin Pak Haji. Pak Haji yang ngomong, kenapa? Lu mau nanya gua? Kenapa udah sedekah masih kemalingan? Itu 2014 bos. 2014, 10 tahun yang lalu. Saya bilang, iya Pak Haji saya mau nanya itu tapi saya ngeri. Karena kalau beliau udah bilang blow on. Dia bilang gini, beliau bilang, ya udah Bu, kemalingan itu namanya sedekah paksa. Kalau lu nggak mau disedekahnya dipaksa, bisa nggak lu sedekahnya sukarela? Jadi rumah lu sekarang muatnya berapa anak, gua kirim ke lu, gua tambahin ya. Jadi Bu kemalingan bukan ditambahin modal sama beliau, ditambahin sedekah, suruh sedekah, tambah sedekahnya. Logikanya harusnya, ini gua modalin. Itu enggak, kami malah dikuras, tambah lagi ya, yatimnya ya. Iya Pak Haji, iya. Jadi berapa? Jadi sekarang berapa jadi? Sekarang 99 anak yatim. Tadinya 30. Harusnya dikurangin ya atau saya kasih modal ya. Ini malah saya tambahin anak yatim. Udahlah kasihan lah ya, lagi kemalingan udah libur aja dulu ngajinya. Ngajinya gitu. libur. Malah saya tambahin anaknya 99 anak yatim. Malah ditambah Pak. Tapi alhamdulillah ketika anak yatim sudah pas gitu kan, itu alhamdulillah nggak pernah ada lagi yang hilang, nggak pernah ada lagi. Jangan pun dulu ya Pak, jangan pun hal-hal yang berharga, banner aja, banner yang di depan toko itu kalau pagi suka habis hilang. Tapi sekarang alhamdulillah, padahal dulu ada satpam, sekarang nggak ada satpam, alhamdulillah satpamnya langsung ya dari Allah gitu. Tepuk tangan dong. Bu, sebenarnya nih kita harus bersyukur yang dicolong sama maling banner, motor, bahasanya. Alhamdulillah. Kok mesti alhamdulillah Pak Haji? Kebetulan alat kelamin suami kita nggak dimaling orang. Alhamdulillah. Tepuk tangan ya. Itu barang berharga ya Bu ya. Jangan sampai amit-amit ya Bu. Nyaris.
Nyaris. Aduh. Pokoknya amit-amit dah, itu mah jangan sampai kesenggol-senggol orang dah buat saya doa. Jadi emang begitu. Jadi dulu saya juga nggak paham kenapa kehilangan ditambah sedekahnya, bukan dikurangin. Dulu nah, kasihan lu lagi kemalingan, ngaji liburan aja dulu deh, kasihan biar cepet pulih tuh. Bukan gitu Bu, tapi ditambah lagi. Sampai-sampai suami saya sempat protes tuh, karena anak yatimnya ditambah terus dan rumah saya kan rumah kecil. Kecil waktu itu belum ada tempat ngaji di belakang, paling cukup 50 orang anak, dikirimnya 175 orang anak. Tepuk tangan dong. Iya. Kenapa betul. protes suami saya? Bukan protes karena sedekahnya, bukan. Tapi karena anak yatim habis ngaji kayak kecebur empang. Keringetnya basah karena saking panasnya. Gitu. Dan itu mau makan aja ya Pak, anak yatim tuh nggak bisa naruh piring di lantai. Harus gini ditampak, karena nggak muat. Si Ustadz kalau mau makan di atas sound buat ngaji, pengeras suaranya di situ dia duduk baru bisa makan. Saking penuhnya dengan anak yatim. Alhamdulillah efeknya Pak Bu luar biasa memang. Semuanya di luar pemikiran saya, di luar pemikiran suami saya. Benar nggak Pak? Silakan. Ya, betul. Jadi Pak Roni dan Bu Roni ini alhamdulillah ngundang anak yatim sampai hari ini. Dari 2014 sampai hari ini dia masih ngundang anak yatim. Kalau kita kan nggak berani Pak, ngundang anak yatim sebulan sekali. Pengen hajatnya diijab keras-keras, kaya raya tajir melintir. Kaya belum, alat kelamin udah melintir. Lanjut Bos. Makanya kan alhamdulillah nih akhir-akhir ini Pak Haji sering setahun inilah ya Pak Haji ya, Ya. kirim tamunya ke saya yang sudah privat. Benar, jadi semua tamu ketika saya tanya hajatnya apa, kaya raya tajir melintir, iya saya ketawa. Ibu kenapa ketawa? Ya ketawa aja kan, emang nggak boleh ketawa, saya bilang gitu. Jadi hajatnya kaya raya tajir melintir, siapapun sama maunya kaya raya tajir melintir intinya gitu. Tapi berproses dulu, mantes-mantesin gitu. Udah bisa belum menerima hal-hal yang tidak disukai dari Allah, kita terimanya dengan kebahagiaan gitu. Bisa belum nyampe nih targetnya, omsetnya belum nyampe sesuai yang kita inginkan, tapi setiap kita lihat pembukuannya, setiap anak-anak laporan bisa nggak alhamdulillah, besok pasti 2M. Ketika sekarang laporan mama omsetnya segini, alhamdulillah besok pasti 2M gitu. Berani nggak gitu. Kadang kan kita enggak, nih belum terkabul nih. Pak Haji, kapan terkabulnya? Kan udah sedekah. Udah sedekah A, sudah sedekah B. Gitu. Tidak mau menikmati prosesnya. Padahal itu hutang, kalau dinikmati prosesnya enak juga. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang enak juga? Karena nikmat ibadah itu berbeda. Ketika kita lagi terpuruk, nikmat ibadahnya naik Bu. Kenapa? Udah mentok, gak ada yang bisa dilakuin kecuali ibadah. Iya enggak? Dan kita akan ngerasa nikmat banget. Makanya saya bilang ini bukannya musibah, ini bukan ujian, bukan cobaan, tapi anugerah gitu. Karena kalau saya tidak dikasih sama Allah anugerah hutang yang miliaran itu, bisa jadi sampai saat ini saya tidak pernah belajar ilmu. Islam saya Islam keturunan, Islam dari orok. Jadi Islamnya saya nggak ngulik ilmunya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus sedekah, kenapa saya harus kurban, kenapa saya harus puasa, saya nggak ngulik. Gitu, yang saya kerjakan ibadahnya ngekor orang tua saya. Kata orang tua saya sholat, jadi sholat saya karena takut. Gimana? Kata orang tua saya harus sedekah. Kata orang tua saya harus begini, saya ngikut terus. Jadi tidak ngulik ilmunya, kenapa harus sedekah, apa efeknya.